Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMI TV, kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Ngabuburit bersama DMI Cianjur di hari yang ke-13 ini. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu ulama muda yang sangat dan entrepreneur juga beliau, yaitu Al-Ustadz Ahmad Muslih Hafizi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pemirsa DMI TV, beliau Pak Ustadz Ahmad ini adalah pimpinan Majelis Talim Ibadur Rahman Pabuaran, dan juga beliau salah seorang pengurus di Perhimpunan Remaja Masjid Prima DMI Kabupaten Cianjur. Baik Pak Ustadz, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini agak berat bagi kalangan muda sepertinya. Padahal sasarannya ini kita inginnya anak muda nih, tapi temanya ini agak tua gitu, merenungkan kebijaksanaan Allah di bulan Ramadan. Ya, terlepas itu tidak apa-apalah. Asa merenungkan itu kan biasanya seorang yang udah sepuh, kebijaksanaan datangnya dari sepuh gitu kan. Nah, kira-kira pengantar apa nih Ustadz yang bisa disampaikan dari tema yang akan diangkat ini? Silakan, tafadhol Ustadz. Ya baik, terima kasih. Memang dari temanya ini sungguh berat pun demikian bagi saya pribadi karena namanya merenungkan, kemudian kebijaksanaan pula, kebijaksanaan Allah gitu kan. Ini sungguh sangat harus dalam ya. Hanya mungkin yang akan kita sampaikan yaitu bagaimana kebijaksanaan Allah, ya mungkin ada hal-hal kecil yang kita lupakan justru. Ya. Yang dibalik kebijaksanaan Allah yang sering kita abaikan. Mungkin seperti itu. Oh gitu ya. Jadi semoga bahasan ini bisa juga menjadi bahan renungan untuk kaula muda, supaya lebih giat lagi beribadah kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi sebenarnya kebijaksanaan Allah itu sangat luas, sangat besar, cuman kitanya aja yang lupa gitu ya. Ya tentu ya, kita gitu. yang lupa. Ya. Baik Pak Ustadz, ini kalau berbicara di bulan Ramadan nih, ya. Bentuk kebijaksanaan Allah yang seperti apa tuh yang yang ada di bulan Ramadan ini gitu. Ya tentu yang pertama menjadi bahan renungan yang mungkin yang sederhana untuk kita, yang bisa ditangkap oleh kaula muda juga. Dilihat hal pertama, perintah puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak orang yang mengartikan hanya sebatas artian secara umumnya saja ya. Kemudian menafsirkan, para ulama menafsirkan yang justru memang artian yang sangat dalam gitu. Hanya yang perlu kita renungkan, di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada makhluknya, lebih utama lagi kepada kita manusia, ya ayyuha. Allah memanggil kita dengan dua panggilan, ya dan ayyuha. Jadi ada dua alat atau bahasanya dua kalimat panggilan dari ayat itu gitu. Iya. Jadi kalau hanya kita memanggil nama saja misalkan ya. Contoh ya
Musa, ya Isa, ya Harun gitu. Itu panggilan untuk satu kali saja gitu. Tapi di sini Allah menggunakan kata panggilan dua, ya dengan ayyuha. Jadi ini berlaku untuk kesemuanya juga. Allah memanggil semua makhluk, semua manusia, ya gitu. Kemudian panggilan ini untuk siapa gitu kan? Muncul pertanyaan lagi itu. Allah itu manggil, kemudian manggilnya itu kepada siapa? Bentar, ini kan ada dua panggilan, ada satu panggilan, ada ya Musa, sekarang ada ya ayyuha. Itu kira-kira makna atau renungannya seperti apa tuh Pak Ustadz? Jadi untuk ya memang itu dikatakan panggilan Allah untuk mufrad, untuk masing-masing insan manusia. Sedangkan ayyuha untuk keseluruhan. Jadi panggilan ini berlaku untuk keseluruhan, juga berlaku untuk masing-masing individu. Individu-individu kita ini dipanggil oleh Allah secara tidak langsung. Kemudian setelah ya ayyuha, Allah memanggil kita disertai dengan panggilan sayangnya Allah kepada kita. Inilah rahmat Allah, salah satu rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Yaitu apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena tidak ada lagi orang yang paling disayang oleh Allah, yaitu selain dari orang-orang yang beriman. Oh, jadi orang beriman itu sebenarnya orang yang disayang oleh Allah gitu ya? Iya, tentu. Pemahamannya ya? Tentu. Karena iman sendiri pun itu merupakan anugerah bagi kita semua gitu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu ya. Iya. Maka Allah manggil kita dengan kata yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memanggil kepada anak-anak kita, orang tua manggil kepada anaknya, "Nak yang ganteng, anakku yang soleh, nak yang pinter, nak yang cantik," gitu. Ya. Ini Allah manggil kita, "Hei orang-orang yang beriman," gitu kata Allah. Tentunya beriman kepadaku begitu kan ya? Iya, tentu beriman kepada Allah. Iya. Jadi itu panggilan sayang sebenarnya kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhal ladzina amanu mungkin Ustaz ya. Iya, itu panggilan sayang Allah karena ada panggilan juga selain panggilan sayang Allah. Misalkan untuk manusia secara umum, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu untuk manusia secara umum. Baik itu yang mukmin maupun yang non mukmin gitu. Iya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini khusus untuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan berpuasa gitu kan ya. Lanjutan ayatnya itu yang pada akhirnya la'allakum tattaqun. Nah, maka ketika kita dipanggil oleh Allah, kemudian dipanggil dengan panggilan yang sayang gitu, pasti Allah menawarkan sebagaimana orang tua kepada anaknya, "Nak yang cantik, nak yang ganteng, kesini." Ini pasti orang tua pasti pingin minta sesuatu, minta tolong belikan ke warung. Nanti sama emak sama bapak dikasih uang jajan lebih buat kamu. Atau enggak setidaknya minimal rasa sayang orang tua akan lebih besar lagi kepada anaknya. Begitupun Allah, ya. Allah manggil kita dengan panggilan sayangnya, kemudian sekarang Allah meminta kita, ya, menawarkan kepada kita bagaimana kita supaya lebih bisa disayang lagi oleh Allah. Dengan apa? Dengan perintahnya tentunya, perintah dari Allah. Karena memang setiap ya ayyuhalladzina amanu kesananya pasti perintah Allah. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita gitu. Iya betul. Ya, itulah kebijaksanaan Allah yang luar biasa gitu ya. Yang sering kita lupakan tentunya. Terus ini saya penasaran nih. Ini kan dalam ayat itu banyak kalimat-kalimat yang ya ayyuhalladzina atau kalimatnya langsung kutiba alaikum apa gitu, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus syiyam.
kutiba alaikumul qital gitu kan. Ini apakah dalam konteks ayat itu apakah memang wajibnya sama seperti wajib-wajib puasa atau seperti apa ini, San? Memang tentu sebagai bahan renungan juga untuk kita ya. Di dalam ayat itu redaksinya Allah menggunakan kata kutiba alaikumusiyam sebagai bentuk perintah Allah kepada kita, hambanya yang mukmin, untuk lebih disayang lagi oleh Allah. Selanjutnya redaksi itu juga menandakan bahwa diwajibkan dalam artian sudah menjadi catatan wajib kutiba alaikum itu ya, yang dimana redaksi itu pula digunakan di ayat-ayat yang lain. Contoh seperti ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya, tentu ini menjadi bahan renungan juga untuk kita, di mana redaksinya sama, tapi kok kita yang sering meramaikan justru puasanya saja. Seolah-olah mengesampingkan kisos, mengesampingkan kital gitu. Kisos dan perang. Ya walaupun memang ini kisos dan kital ini hubungannya di dalam ajaran Islam itu tentang jinayah ya. Kalau puasa itu tentang ibadah saja. Tapi derajatnya sebenarnya wajib. Derajatnya sama-sama wajib ya. Kutiba alaikum itu derajatnya betul-betul diwajibkan kepada kita gitu. Ya yang justru ya beginilah gitu ya, yang harus kita renungkan adalah Allah itu memberikan pedoman kepada kita berupa Al-Qur'an, berupa ajaran-ajaran gitu. Tapi ya banyak orang yang tidak mengesampingkan gitu ya. Gitu. Di dalam ya kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, itu perkara jinayah yang ini memang sangat saya pribadi sangat miris gitu ya melihatnya, karena banyak negara yang tidak menggunakan hukum pada utamanya ya, hukum dalam artian jinayah di dalam Islam itu dengan baik. Di mana banyak hukum itu hanya memberikan solusi, hanya satu saja solusi gitu, yaitu katakanlah contoh solusinya adalah penjara gitu. Hanya tinggal nanti seperti itu. Mungkin itu bisa dalam kajian tertentu kita ya. Ya itu ya. Renungannya harus lebih dalam lagi tuh. Baik Pak Ustadz, ini kembali lagi nih masalah merenungkan kebijaksanaan Allah di bulan Ramadan. Kenapa kan puasa itu sederhananya menahan lapar, dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kenapa kok puasa ini wajibnya puasa itu di bulan Ramadan, Ustaz? Ya, tentu. Kenapa nggak di bulan apa gitu? Ini ada hikmah apa nih? Ada kebijaksanaan apa di sana di Ramadan ini? Ya, termasuk ya saya pribadi pun sering ya ditanyakan oleh anak-anak kaula muda pada umumnya ya, yang notabene masih pelajar, yang masih pemuda, itu sering menanyakan, walaupun ini pertanyaan yang ya jangan ke saya, nanyanya ke Allah gitu kan gitu. Ya. Tapi kenapa harus di bulan Ramadan gitu Allah menurunkan perintah puasa ini gitu? Kenapa tidak di bulan yang lain? Padahal Allah memuliakan 4 bulan ya, di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa tidak di bulan itu saja gitu kan? Kenapa di bulan Ramadan? Tentu Allah pun mempunyai kebijaksanaan yang lain gitu. Kenapa puasa ini dilaksanakan di bulan Ramadan? Apa tuh kira-kira kebijaksanaannya, Sad? Ya kembali lagi dari ayat surat Al-Baqarah, lanjutan dari 183, 184. Nah, di 185 itu ada Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di situ sebagai poin bahan renungan kita. Kenapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini
Allah menurunkan Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ya. Al-Quran ini dijaga oleh Allah sebagaimanapun Allah menuliskan di dalam Lauhul Mahfudnya, kemudian Allah menurunkan melalui malaikat terbaiknya, yaitu malaikat Jibril, Sayyidul Malaika. Kemudian diturunkan pula di waktu yang baik, pada saat yang baik, di kejadian yang baik, kepada orang yang terbaik, yaitu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya penyebab kenapa berpuasa itu diwajibkan di bulan Ramadan itu adalah dampak atau efek dari diturunkannya Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran sehingga hamba-hambanya itu diwajibkan untuk berpuasa, menahan nafsunya gitu ya. Ya betul, karena Allah memuliakan bulan Ramadan ini, bulan di mana diturunkan Al-Quran ini, ya. Maka Allah pun menawarkan kepada kita, memerintahkan, bahkan kutiba alaikum gitu. Itu bukan hanya sebagai fardu, wajib, kudu itu kan. Itu kutiba alaikum itu. Ya. Di bulan Ramadan gitu, supaya kita juga ikut memuliakan bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran itu diturunkan. Masya Allah, subhanallah, saking mulianya Al-Quran ya. Iya, begitulah. Ustadz, nah kalau misalkan dalam bulan Ramadan ini kan banyak ya hikmahnya gitu ya, hikmah ya yang disampaikan para alim gitu. Nah mungkin dari Ustadz sendiri nih, tadi kan sudah menjelaskan tentang dalilnya, terus kenapa puasa di bulan Ramadan. Nah, untuk menyambut kebijaksanaan Allah ini di bulan Ramadan, kira-kira apa tuh hikmah yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Yang pertama, Allah memberikan kebijaksanaan di bulan Ramadan ini. Siapapun yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Tidak ada hitungannya, tidak ada kali lipatnya. Allah sendiri yang memberikannya. Dan siapapun tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah kita berpuasa yaitu yang harus kita ambil, salah satunya dan sering kita lupakan, yaitu kita ini berpuasa tentu melaksanakan perintah Allah, menahan lapar, menahan dahaga dari pagi sampai siang. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Apa tuh Pak Ustadz? Ramadan ini tempat dan waktu di mana kita minta sama Allah sebanyak-banyaknya, ya. Di mana kita setelah melakukan rangkaian ibadah puasa ini dari pagi sampai malam menahan rasa lapar dan haus, dahaga dan hawa nafsu gitu. Setelah kita buka puasa, kita mengucapkan Allahumma lakasumtu dan seterusnya, atau dhahabad dhama'u dan seterusnya gitu. Padahal sebetulnya itu kesempatan kita untuk berdoa. Doa buka puasa itu hanya sebagai pengantar kita, laporan kita kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berpuasa, aku sudah menjalankan perintahmu. Maka sekarang nih, saya meminta kepadamu. Dengan begitu, di mana kita melaksanakan perintah Allah, di mana kita minta, itu pasti Allah lebih mudah untuk mengabulkannya gitu. Nah itulah harusnya pada saat berbuka puasa itu jangan sampai doa kemudian langsung lahap gitu, habis gitu kan, habis itu kenyang sudah gitu kan. Enggak, harusnya meminta. Ya, di saat itulah waktu yang tepat untuk, salah satu waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah. Dapat amalan yang luar biasa ini ya dari Pak Ustadz. Memang itu sering terlupa Pak Ustadz, itu jujur. Kita juga kalau ketika pas berbuka tuh kadang-kadang Allahumma lakasuntunya juga udah lupa duluan tuh, saking ininya, saking pingin cepat-cepat makan dan minum itu. Ya mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tazkirah ya bagi kita, pengingat. Amin. Bahwa bulan puasa ini sebenarnya adalah bulan untuk meminta yang sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Ustadz,
Tak terasa nih Pak Ustadz, aduh sebenarnya ini masih banyak yang ingin saya eksplorasi, tetapi mungkin durasinya ini sudah habis, dan insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa Amin, insyaallah. mengangkat tema-tema yang lebih menarik. Amin, amin. Saya aturkan terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Semoga majelisnya semakin meriah, semakin ramai, amin, amin. dan keluarga disehatkan. Amin, amin. Baik, pemirsa DMI TV yang berbahagia, itulah tema yang diangkat pada sore hari ini tentang merenungkan kebijaksanaan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muslih. Saya Fadlur Rahman, ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.